Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahlan Sodik dari Prodi SPI 2. Saya mengambil materi 1 untuk video vlogger ini. Ilmu politik dan perkembangannya. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kata yang berstatus negara atau city state. Dan adapun dari dua tokoh tersebut, Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik pada waktu itu. Aristoteles menyebut politik dengan zoon politikon, yang kemudian terus berkembang menjadi politis atau warga negara, politea atau hal-hal yang berhubungan dengan negara, politika atau pemerintahan negara, lalu terakhir menjadi politikos atau kewarganegaraan. B. Pengertian negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dengan warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolis terhadap kekuasaan yang sah. Dan sifat negara. Negara memiliki sifat khusus yang dapat memanifestasikan kedaulatannya dan yang hanya terdapat pada negara saja, serta tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat, memaksakan sifat, menepati, dan sikap mencakup semua. Sifat memaksa, agen perundangan ditaati, serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa. Dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama di masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Sifat mencakup segala hal, semua peraturan perundang-undangan, atau misalnya keharusan membayar pajak berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Unsur negara. Wilayah. Negara terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperinci. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. B. Penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. C. Pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Dan yang terakhir, C. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan selalu muncul di waktu dan tempat tertentu. Untuk menyimpulkannya, dikonstruksi asal-usulnya serta dilakukannya analisis hubungan kekuasaan. Kekuasaan bagi Foucault merupakan ilmu pengetahuan, sehingga keberadaan ilmu pengetahuan
merupakan kekuasaan itu sendiri. Menurut Ketut Wiratnyana, kekuasaan yang merupakan hasil dari savior tersebut dapat bergerak bebas secara tiba-tiba dari satu sistem dominasi ke sistem dominasi yang lain, sehingga diyakini pengetahuan dan kekuasaan selalu bersaing. Kekuasaan dan ilmu pengetahuan secara langsung berdampak pada yang lain. Tak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan bidang ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.